Kita masukin toppingnya, yaitu daging shortbread tadi di atas. Wow, di atas nasinya guys. Oke, kali ini gue akan masak beef rice bowl, semacam biasanya LS gitulah pokoknya. Tapi gue jamin ini lebih simple, lebih mudah, dan pakai bumbu-bumbu yang kalian bisa beli di swalayan-swalayan yang ada di dekat rumah kalian. Untuk bahan utama dari beef rice bowl ini itu adalah daging beef atau daging sapi guys. Jadi lo bisa cari atau kalian bisa cari di supermarket dan namanya beef shortbread. Nah, gue di sini memilih yang banyak lemaknya, jadi itu akan lebih tasty di dalam mulut kalian. Oke, mungkin ada sebagian dari kalian bingung kalau misalnya di jauh dari supermarket, rumah kalian jauh dari supermarket gitu ya. Nah, kalian boleh beli aja di pasar tradisional gitu ya, dan pilih aja daging yang sesuai selera kalian, terus potong tipis-tipis seperti itu. Oke, untuk yang pertama yang perlu kita siapin adalah beef, dan karena ini panjang banget, dan supaya kita bisa one bite itu ketika kita makan di bareng rice bowl-nya di bawahnya. Nah, kita akan potong sedikit-sedikit, kecil-kecil, mungkin nggak terlalu kecil gitu ya, yang penting ada sedikit, jadi biar nggak terlalu panjang gitu ya. Nah, lakuin semua ini sampai beres. Ini udah beres semua, dan kalau udah jadi dia bakal irisannya lumayan nggak terlalu panjang kayak tadi. Tahap berikutnya kita akan marinasi dagingnya dengan bumbu-bumbu yang sudah gue bilang dari awal bahwa lu bakal bisa dapetin bumbu tersebut di pasar swalayan terdekat. Kita masukin ke dalam bowl dulu untuk kita marinasi. Apa aja bumbunya? Yang pertama adalah saus tiram, secukupnya aja, karena saus tiram ini sebetulnya udah ada rasa asinnya guys. Oke, berikutnya adalah minyak wijen, sedikit aja ya, kurang lebih 1 sendok makan. Dan ada di sini gue pakai kecap Inggris, dan yang terakhir ada kecap manis sedikit aja. Oke, lalu biar ada rasanya dan kerasa lebih gurih, dan itu kita pakai bawang putih, kita parut aja. Sekitar 1 atau 2 siung, tergantung selera sih. Kalau kalian suka bawang putih banget, kalian bisa tambahin gitu ya, ini cuma 1 atau 2. Oh ya, di sini gue lupa tadi nyampein bahwa daging ini cukup untuk 2 orang itu kurang lebih sekitar, untuk 1 orang tuh cukup lah 150 gram atau sampai 200 gram lah ya. Nah, tapi kalau misalnya lu suka banget toppingnya banyak, it's okay lah, kalian boleh pakai mungkin di 300 gram gitu ya. Tapi kayak rasanya terlalu banyak banget sih kalau misalnya pakai, gue baunya cuma 1 aja, tapi terlalu pahang. Jadi kita aduk-aduk. Ya, tangan gue udah bersih ya, udah cuci tangan dulu tadi. Pastiin kalau masak cuci tangan dulu lah guys. Oke, nah kalau udah beres kayak gini, kita diemin kurang lebih sekitar 10-15 menit. Oke, berikutnya kita akan potong bawang bombay, cukup 1 biji aja sih, dan kita potong lumayan dengan potongan yang gede-gede aja. Oke, kita potong bawang bombaynya, kita iris tipis-tipis.
setelah 10-15 menit, kalau daging kalian udah yang dimarinasi tadi udah berubah warna menjadi agak sedikit kecoklatan, nah itu berarti tandanya si bumbu-bumbu tadi udah ngeresep guys. Nah sekarang waktunya kita untuk tumis. Kita nyalain kompornya dulu. Kita pakai api kecil aja dulu sementara. Biarin dulu pannya untuk dia mulai panas ya, biar dia panas dulu. Terus kita tumis bawang bombaynya guys, kasih minyak sedikit secukupnya. Oke, kalau minyaknya udah mulai panas, kalian udah bisa langsung tumis bawang bombaynya. Kita tumis sampai dia layu. Kalau wanginya udah mulai kecium dan bawangnya udah mulai layu, berikutnya kita coba kita udah mulai masukin dagingnya. Oke, kalau udah mulai kelihatan setengah matang kayak gini, udah mulai matang, apinya mungkin bisa dikecilin dan kita masukin bumbu-bumbu atau seasoningnya guys. Oke, kita masukin lagi, mungkin bisa lebih menambah rasanya dengan siram lagi. Bumbu marinasi yang tadi bisa diulangin lagi sih. Oke, kita iris. Nah, di sini gue pakai kecap manis. Kalau kalian suka manis, atau kalian kalau nggak suka manis boleh nggak pakai kecap manis. Oke. Wow, harumnya udah mulai kerasa nih, udah menggoda tetangga. Oke, yang terakhir kita akan bumbuin dengan garam. Kurang lebih sekitar, karena udah asin ya tadi bumbunya, jadi nggak usah terlalu banyak, sedikit aja, sejumput aja dari saus tiramnya. Lalu ada lada bubuk, lada putih sedikit juga. Terus bagi yang suka atau mungkin menolak silahkan. Gimana orang Indonesia nggak pakai mecin tuh nggak enak guys. Oke, kita kasih mecin atau kaldu bubuk. Oke, kecil lagi apinya. Guys, bawahnya nggak seberapa gosong, kita kasih sedikit air guys. Nah, jadi tujuannya untuk dia tidak terlalu kering. Jadi nanti ketika kita topping di atas nasi, dia tidak akan terlalu kering. Ini kayaknya udah mulai kecium bau wanginya, dan si bawang bombaynya udah mulai, pinggirannya udah mulai caramelize, jadi kayaknya udah mulai cukup deh guys. Berikutnya kita tinggal plating, kita taruh di atas nasi. Nah, tapi ngebedain dengan yang ada di restoran-restoran yang ada di sana, dari resep gue ini adalah gue bumbuin dulu nasinya guys. Nah, bumbunya seperti apa? Check this out. Di sini gue ada satu mangkok nasi, jadi ada rice bowl gitu ya, bowlnya udah terisi dengan nasi. Nah, kita bumbuin supaya dia lebih kerasa guys. Oke, yang pertama kita kasih garam sejumput aja, secukupnya.
Lalu kita kasih lada putih. Kalau lu suka pedas, kalian suka pedas, boleh ditambahin ada banyakan. Atau mungkin kalau kalian mau lebih pedas lagi, bisa yang pakai level-level tuh, yang bon-bon itu tuh. Nah, itu bisa kalian pakai tuh. Nah, oke, yang terakhir yang bikin aromatik itu adalah minyak wijen, guys. Oke, kita kasih sedikit. Ya. Berikutnya yang terakhir adalah kita pakai daun parsley kering. Nah, tapi nih kalau ini bebas sih, kalian mau pakai atau enggak. Nah, ini buat tambah aromatik aja sih. Kalau misalnya nggak ada parsley kering, kalian bisa pakai misalnya pakai parsley yang masih segar gitu ya, dipotong-potong tipis-tipis supaya bisa ada aromatik di nasi yang kalian bikin. Yang terakhir kita kasih mayonnaise, guys. Nah, ini yang bikin nambahin selera makan jadi ada enak nih. Nah, kalau udah semuanya kita aduk-aduk jadi satu sampai rata. Ya, kalau udah kita masukin toppingnya, yaitu daging souffle tadi di atas. Wow, di atas nasinya, guys. Wow, this is so delicious dan gak kalah enaknya sama restoran-restoran atau sebut sajalah Yoshinoya. Wow. Untuk sentuhan terakhir kita bisa kasihin mayonnaise di atasnya. Dan kita bisa kasih sedikit parsley kering supaya mempercantik tampilan dan lebih appetite. Oke, beef rice bowl ala tukang berantakin dapur. Kita cobain ya. Bismillah. Enak banget. Kalian mesti cobain. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like. Dan kalau kalian penasaran sama video selanjutnya, jangan lupa subscribe. Itu yang terpenting ya. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. 3, 2, 1. Kalian mesti cobain, guys. Bener, ini enak banget. Simple, mudah, dan